terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Lambaikan tanganmu, shalom. Haleluya. Percaya Tuhan luar biasa. Percaya Tuhan memberkati kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Tapi itu mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Mari siapkan syukurmu. Kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami tahu kami ada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih Tuhan berlimpah atas hidup kami. Kami tahu kami merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan berlaku sampai hari ini. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami bawa tubuh, jiwa, roh kami untuk menyembah Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu tercurah, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah pagi hari ini kami naikkan segala ucapan syukur kami lewat pujian. Dan biarkan setiap yang naik lewat pujian kami membawa hadirat-Mu turun, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu Tuhan, ini kami, ini anak-anak-Mu, dan kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang hatinya berlimpah dengan syukur, bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu, nyatakan syukurmu pagi hari ini. Kita percaya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita. Sebab itu kami datang pagi hari ini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Saya rindu angkat tangan kita saat ini, katakan ku nyanyi haleluya. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh ku nyanyi, oh ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan kasih sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini Bapak Ibu. Yes. Oh, Bapakku datang bawa hatiku. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya
ini Tuhan. Oh ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku. Oh sebab Kau ada di dalam setiap kami Tuhan. Yesus, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau ku nyanyi haleluya. Oh ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi, oh kami bawa sembah kami pagi hari ini Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, hidup. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang sama-sama bangkit berdiri saat ini dengan segenap hati mengatakan, ku nyanyi ku nyanyi. Amin. Oh sungguh Kau ajaib, Yesus, perkasa perbuatanmu. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Mari lebih lagi angkat tanganmu. Oh ku nyanyi. Kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan Allahku, Yesusku. Ku nyanyi, oh serukan Dia hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja dengan segenap hatimu, dengan kerinduanmu katakan, oh ku lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi. Kami punya Allah yang hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
Yesus kami hebat, oh Yesus kami ajaib perbuatanmu, heran bagiku. Pagi ini kami datang, kami bawa hati kami Tuhan. Pagi ini kami datang, kami bawa sembah kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami, biar menyembahmu, biar menyembahmu Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, sebab itu kami datang bawa sembah, oh bawa syukur kami Yesus, oh terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Kau hadir di tempat ini Yesus, bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini semua karena-Mu, semua karena-Mu Tuhan. Mari bersyukur pagi hari ini. Kita percaya Kau bekerja, Kau bekerja. Haleluya. Mari Kau coba setiap kami Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Diri kami ini anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu. Kami rindu lebih lagi Tuhan dijamah oleh Tuhan pagi hari ini. Waktu dia siap oleh lawatan Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tinggi Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Izinkan Tuhan melawat-Mu, izinkan Tuhan menjamah setiap kita pagi hari ini. Satu hal yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan, kami merasakan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami merasakan Engkau bekerja dengan hebat, Engkau melawat kami dengan dahsyat. Yang merasakan lawatan Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami gak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Hati kami lebih lagi meninggikan Engkau. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu tinggi dan bersama kita katakan, tinggikan dirimu, amen, mengatasi, oh Yesusku, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu.
Tuhan Bapak Ibu mengatasi bumi. Haleluya. Angkat tanganmu, tinggikan, tinggikan. Mengatasi langit. Kebesaranmu, Allah kami besar. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi, mengatasi yang hatinya lebih sungguh lagi mau meninggikan Dia, lebih lagi berkata tinggikan dirimu Tuhan. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, Yesus, Yesus. Mengatasi, yes, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh ya, katakan mengatasi kemuliaan-Mu. Oh kemuliaan, mari lebih lagi angkat suaramu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan. One more time, Bethany dan Basar. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, mengatasi bumi. Oh bumi, mengatasi bumi. Yang percaya Allahnya besar, yang percaya Allahnya heran, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Haleluya. Sebab kita menyembah Allah yang perbuatannya besar. Amin Bapak Ibu. Dia baik bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih senggol kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Yes. Saya mau minta jempolnya di atas saat ini, bisa? Sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. Jempolnya belum di atas semuanya, ayo, come on. Sebab Tuhan baik, amin. Kau baik Tuhan. Katakan, sebab Tuhan anugerahnya. Oh, lebih tinggi lagi yo. Sebab Tuhan, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kami mau menyatakan bagi hari ini Tuhan, kebaikan-Mu berlimpah atas hidup kami. Yes. Oh yeah. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini berkata, gerbangnya
bersyukur. Dengan apa? Dengan penuh pujian. Yes. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Semua puji dia tiup rasa. Jangan musik dan pujian kami, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan sah angkat tanganmu berkata, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selama. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus kami baik, selamanya dia baik. Oh, serukan namanya, come on. Yesus Kristus Allah Tuhanku, oh pencipta segala. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, pujian, pujian dirasakan. Oh musik, semua makhluk di bumi, oh dengan dalam hati, jempolnya buat Yesus, come on. Sebab Tuhan, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal lebih lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yang merasakan dia baik, saya mau dengar suaranya semua. Sebab Tuhan, sebab lebih tinggi lagi jempolnya buat Tuhan yang baik. Come on, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yes, kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Yesus, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. One more time ya, jempolnya kasih buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya Tuhan. Yes. Yang percaya Tuhannya baik, tepuk tangannya bisa lebih luar biasa buat Yesus. Haleluya. Yes, kita memuji Tuhan sebab kebaikan Tuhan gak pernah berhenti buat kita, amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Yang setuju bilang yes. Lebih lagi ke bawah tangan bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, dari dulu sekarang dan selamanya. Oh. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Lebih lagi kita memuji dia pagi ini. Semua terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selalu. Terpujilah, oh, terpujilah, oh, terpujilah namamu Yesus.
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami, kita mau nyatakan begini Bapak Ibu, kerajaanmu dekat selah. Angkat suaramu puji Dia bersama, come on. Oh, lebih lagi. Oh, come on, Engkaulah atas yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya Kau memerintah atas hidup kami. Semua church, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan mulia. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu dekat. Lebih keras lagi suaranya, puji Dia, come on. Oh, lebih lagi. Engkaulah atas dunia yang menghancurkan dan yang bebaskan kami bersorak bertemu. Engkau Tuhan percaya dan Betani dan Pasar, come on. Engkaulah, angkat tinggi tanganmu yo, atas dunia dan satu, dua, come on. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan bebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Haleluya, Kau Raja kami. Tepuk tangan buat Allah kita yang kita puji Dia selama-lamanya. Sebelum duduk Bapak Ibu, mari sorakan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Haleluya, saya percaya semua terima sukacita yang dahsyat dari Tuhan. Yang menerima dengan lantang bilang amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahanmu Bapak Ibu. Dan Saudara Calvin akan pimpin dan berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah hadir di sini untuk persembahan-Mu. Kami telah memuji mulai nama-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan bagi agar rumah ini bisa berguna bagi pekerjaan-Mu dan bagi kami agar untuk berganti kami agar berlipat kalian. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, siapkan hatimu untuk diberkati, ditanami oleh bibit firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu hari-hari yang kita jalani tidak selalu baik Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita percaya dan kita pegang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Sebab itu mari bersama angkat pujian ini Bapak Ibu. Dengan segenap hati percayamu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yes, Kau berjanji Tuhan, berikan keku
Mari Bapak Ibu dengan percaya angkat tanganmu, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Dengan iman percayamu, mujizat, yes, bagi yang setia dan yang percaya menerima mujizat. Tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu dengan segenap hatimu berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sebab itu kami tidak mau menyerah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati jangan menyerah, yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sebab itu yang percaya mujizat Tuhan nyata, saya undang sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan segenap percayamu angkat tangan dikatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan menyerah. Tuhan saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, dengan percayamu, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul bersehati, maka Tuhan hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, dan anak-anak-Mu siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Berikan salam pada kanan kirinya dan berikan senyuman yang terbaik dan katakan saya siap diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Hidup Maksimal dalam Rencana Tuhan. Jadi kalau
ada yang hidup maksimal, berarti ada yang tidak mengalami hidup yang maksimal. Tetapi kalau kita mengalami hidup maksimal, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang berhasil itu bisa dipelajari. Orang tidak berhasil juga bisa dipelajari. Orang gagal juga bisa dipelajari. Orang yang kaya bisa dipelajari. Orang yang miskin bisa dipelajari juga. Jadi saudaraku yang ngasih, enggak semuanya bagian Tuhan. Ada bagian Tuhan, tapi juga ada bagian kita. Mari kita lakukan bagian kita percaya Tuhan pasti melakukan bagiannya. Amin. Puji Tuhan. Ya, diklik berikutnya. Mari kita baca sama-sama dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan untuk setiap orang percaya itu sama. Tetapi kenapa hasilnya enggak sama? Berarti apa yang kita lakukan juga enggak sama. Jadi saudaraku yang kasih, ya diklik berikutnya. Tuhan mempunyai rancangan atau rencana yang indah bagi setiap orang percaya. Amin. Agar rencana Tuhan digenapi, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan yang harus sama-sama kita lakukan. Makanya Alkitab kita ini, saudaraku yang kasih, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa kok ditulis perjanjian? Karena di dalamnya berisi janji Tuhan untuk kita. Jadi Alkitab ini berisi janji Tuhan untuk kita. Bahkan janji Tuhan itu disertai sumpah. Tuhan itu enggak bersumpah saja digenapi, apalagi bersumpah. Amin. Tetapi kenapa dia harus bersumpah? Sedangkan enggak bersumpah pun digenapi. Tujuannya adalah supaya kita percaya. Kalau Tuhan sudah bersumpah, enggak percaya itu udah keterlaluan saudara. Jadi saudaraku yang ngasih, ya klik berikutnya. Nah sekarang saudaraku yang ngasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan melihat contoh. Ada raja-raja di Israel, saudaraku yang ngasih, di Yehuda, itu memerintahnya ada yang 2 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tetapi usia saudaraku memerintah menjadi raja itu 52 tahun, begitu panjangnya. Kenapa dia bisa panjang? Nanti kita bisa pelajari, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Jadi rajanya tadi bernama siapa saudara? Saudara kelihatan melihat tapi belum tentu memperhatikan. Makanya perlu saya tanya, tujuannya saya ingin memastikan saudara memperhatikan. Yang jadi raja di sini siapa saudara? Nah ini berarti udah keras salah lagi saudara. Ayo baca sekali lagi. Hati-hati saudara, ini gara-gara perang Timur Tengah nih. Oke, kita baca lagi ayat yang pertama. 3, 2, 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Berarti rajanya siapa? Uzia. Bapaknya namanya siapa? Amasya. Tetangganya namanya siapa? Tidak ditulis. Jadi saudaraku usia itu umur 16 tahun sudah jadi raja. Begitu luar biasa. Ya. Kalau kita dengar saudaraku wali kota Solo umur sekian sudah jadi wali kota. Tapi ini lebih dahsyat lagi. 16 tahun menjadi raja. Ayahnya namanya Amasya. Puji Tuhan. Anaknya namanya siapa saudara? Uzia.
Saya ingin memastikan saudara konsentrasi ya. Oke, ayat berikutnya 3:21. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Terus, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi usia tadi umurnya berapa? 16. Memerintah umur berapa? Berapa lama? 52 tahun. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ibunya namanya Yekolya. Ini ibu yang luar biasa. Tapi saya jarang dengar orang Kristen namanya Yekolya. Yang ada Esther, Deborah. Itu kalau di Manado tiap gang ada namanya Esther. Nama pasaran itu. Oke, ayat berikutnya 3:21. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Kalau sampai nama ibunya ditulis itu berarti ibunya luar biasa. Kalau ada anak yang luar biasa itu karena memiliki ibu yang luar biasa dan bapak yang luar biasa. Ya. Nah saudaraku, ayat berikutnya 3:21. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah ini saudara, kita akan lihat satu persatu. Kenapa usia umur 16 tahun sudah dinobatkan jadi raja? Kenapa 52 tahun memerintah begitu panjangnya? Itu bisa dicari sebabnya. Puji Tuhan, mari kita lihat satu persatu. Kunci untuk berhasil menurut standar Tuhan, ya kalau berhasil menurut standar Tuhan itu di dalamnya ada damai sejahtera, ya, ada kebenaran, ada keselamatan. Negara Cina itu berhasil tetapi tidak sesuai standar Tuhan. Ya, berhasil hanya dari satu sisi, tapi banyak sisi saudaraku yang tidak berhasil. Ya, terutama membangun kemanusiaannya yang tidak berhasil. Makanya di sana ada orang tuanya korupsi, anaknya nggak korupsi, ya dua-duanya dibunuh saudara. Nah, itulah negara Cina ya. Nah saudaraku yang ngasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci untuk berhasil menurut standar Tuhan, usia mencari Tuhan. Dan untuk mencari wajah Tuhan dibutuhkan keteladanan atau mentor. Nah ini saudara, jadi fungsi papa, mama, bapak, ibu itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Ya, ya. Papanya, ibunya ya itu bisa memberikan jalan bagaimana anaknya menjadi mudah berhasil. Mentor yang punya pengaruh dalam hidup usia ialah, jadi mentornya usia, kenapa dia berhasil begitu luar biasa? Yang pertama adalah ibunya. Ibunya mempunyai peran yang luar biasa, sehingga saudaraku yang ngasih, usia menjadi anak yang menghormati papanya, menghormati hamba Tuhan yang mentor dia. Jadi ini perhatikan pada ibu-ibu ya. Kalau tetangga kita itu saudaraku mereka lebih menghormati ibunya daripada ayahnya. Sampai ada pepatah atau ada peribahasa mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti di bawah telapak kaki bapak neraka. Tetangga kita itu saudaraku yang ya, mereka mendewakan, mengkultuskan ibunya itu luar biasa. Sampai di bawahnya ada surga saudara. Nah saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu ajaran yang tidak alkitabiah, itu baik tapi enggak alkitabiah. Jadi cara mendidik anak ialah ajari anak kita menghormati bapaknya. Karena kalau seorang anak menghormati papanya, dia pasti menghormati ibunya. Tapi kalau ada anak menghormati ibunya, belum tentu dia menghormati papanya. Makanya kalau di televisi ada anak-anak yang berhasil ditampilkan ibunya, bapaknya enggak ada. Kenapa bapaknya? Bapaknya enggak tahu sedang kemana.
Ya, bapaknya seringkali tidak jadi figur, kawin, dan kawin. Enggak jadi figur. Makanya yang diajak tampil di televisi seringkali ibunya. Tetapi orang percaya, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Orang Kristen atau ibu itu harus ngajari anaknya menghormati papanya. Kalau anak menghormati papanya, yang enggak melahirkan saja, yang enggak mengandung saja dihormati, apalagi ibunya yang mengandung. Saya masih kecil, saudaraku yang kasih, ibu saya ini sangat menghormati bapak saya. Karena saking menghormatinya, sudah sampai kami itu anak-anaknya tanya, Bu, kok ibu ini sayangnya dengan bapak kok luar biasa. Hormatnya dengan bapak luar biasa. Berarti bapak ini orang baik ya. Berarti bapak ini orang luar biasa. Lalu ibu saya jawab, oh enggak, bapakmu tuh banyak salah. Ini ceritanya setelah bapak meninggal. Loh kok kenapa ibu kok selalu menghormati dia? Kok enggak pernah cerita sama kami? Oh ya, bapakmu itu kelakuannya seringkali enggak baik. Waktu kamu mengandung, bapakmu meninggalkan saya. Enggak lama kemudian, berapa bulan, pulang lagi. Mengandung kamu kakaknya, bapakmu minggat lagi. Loh, ibu kok enggak pernah cerita? Ya jangan. Kalau saya ceritakan kesalahan bapakmu, nanti kamu enggak menghormati bapakmu. Kalau kamu enggak menghormati bapakmu, kamu tidak diberkati Tuhan. Jadi ibu itu saudaraku selalu ngajari untuk anak-anaknya menghormati bapaknya. Kalau anak-anak menghormati bapaknya, otomatis dia menghormati ibunya. Nah, ini sekolah ini luar biasa. Dia mengajari anaknya, saudaraku bagaimana menghormati bapaknya. Kalau anak menghormati bapaknya, maka dia akan menghormati ibunya. Kalau anak menghormati bapak dan ibunya, dia akan menghormati Tuhannya. Orang nggak bisa langsung menghormati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan yang nggak kelihatan saja nggak bisa dihormati, apalagi yang tidak kelihatan. Saya pernah saudaraku mendoakan orang buta di Jalan Ororo di Surabaya. Saya nggak tahu berapa lama dia buta, tapi waktu kami datang tadinya nggak buta saudara. Kami doakan dan puji Tuhan melek. Tatkala dia melek saudaraku, dia nangis-nangis, meraung-raung. Dia bersyukur pada Tuhan karena mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tapi di Bali saya pernah mendoakan orang pilek, 3 bulan gak sembuh. Loh kenapa kok pilek saja gak sembuh? Karena apa? Bapak ini sulit untuk percaya pada firman Tuhan. Kenapa sulit untuk percaya? Karena dia sering dibohongi bapaknya dan ibunya. Kalau orang tua seringkali membohongi anaknya, anak sulit percaya firman Tuhan. Kenapa? Paling-paling Tuhan kayak papa saya dan mama saya suka mengingkari janji. Makanya orang tua yang mempunyai janji sama anak-anak harus ditepati. Kalau enggak bisa menepati janji, harus dibuat reschedule. Harus dibuat lagi alasannya apa dan harus ditepati. Kalau anak dia suka ditepati apa yang dijanjikan orang tuanya, anak itu mudah sekali percaya pada firman Tuhan. Jadi sampai ke sana saudara. Nah, jadi saudaraku yang kasih, ibunya ini sangat luar biasa. Ya, dia mendidik anak-anaknya dari dasar firman Tuhan, bukan masalah salah dan benar. Kamu harus menghormati bapakmu, bapakmu itu baik. Kamu menghormati ibumu, ibumu itu baik. Itu baik tapi enggak benar saudara, ajaran seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa kita menghormati papa dan mama? Karena Tuhan yang perintahkan. Kenapa kita mengasihi istri kita? Karena Tuhan yang memerintahkan. Amin saudara. Walaupun pagi-pagi sudah menggonggong, siang menggonggong, malam menggonggong, semakin tua semakin banyak menggonggong. Tapi Tuhan katakan kasihilah istrimu. Kalau kita melakukan karena firman Tuhan, kita enggak capek saudara. Kita senang. Amin saudara. Makanya saya pernah katakan di sini,
Firman Tuhan katakan, iblis itu bagaikan singa yang mengaum supaya dapat menelan mangsanya. Nah, singa itu kalau mau menelan mangsanya, mengaum enggak, saudara? Malah pandangan saudara kok kayak dengan saya kayak gitu loh. Saya enggak punya utang loh, saudara. Firman Tuhan katakan, singa itu kalau menelan mangsanya, ya, di situ dikatakan iblis itu bagaikan singa yang mengaum untuk dapat menelan mangsanya. Ini iblis ya. Tapi kalau singa itu mengaum, menelan mangsanya, mengaum enggak, saudara? Ya enggak. Kalau menelan mangsanya mengaum, ya mangsanya lari. Berarti singa apa yang mengaum, saudara? Singa yang sudah tua. Kenapa? Karena dia enggak punya kekuatan. Sudah enggak perkasa lagi. Maka dia mengaum-ngaum, tujuannya apa? Hanya nakut-nakuti saja. Iblis itu hanya nakuti saja. Supaya orang percaya mengambil keputusan yang salah. Dia cuma nakut-nakuti saja. Oh, krisis gini, itu nakut-nakuti saja. Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau suamimu pagi mengaum, siang mengaum, malam mengaum, berarti sudah tua. Kalau istrimu mengaum terus berarti sudah tua. Tidak bisa ditukar tambah. Karena hanya kematian yang bisa memisahkan. Amin, saudara. Jadi harap dimaklumi. Kalau sudah banyak mengaum berarti sudah tua. Harus tetap disayang. Supaya awet tua. Nggak mungkin awet muda, saudara. Oke, itu yang pertama. Jadi usia kenapa begitu luar biasa? Karena dia mempunyai mama yang luar biasa. Dia mendidik anaknya sesuai kebenaran. Istri saya pernah didik anak saya salah, saudara. Waktu anaknya nakal. Dek, kamu jangan nakal. Kalau nakal nanti kamu masuk neraka. Wih, saya dengar gitu kaget, saudara. Tapi suatu saat saudaraku ngasih, tatkala dia minta sesuatu mamanya nggak boleh. Dilarang ini, dilarang itu, bahkan marah. Dia ngomong apa, saudara? Mama ini marah-marah, nanti mama masuk neraka loh. Jadi apa yang kita ajarkan itu akan kembali ke kita. Jadi baik belum tentu benar. Ya, kita lihat klik berikutnya. Yang kedua, saudaraku, usia ini mempunyai ayah yang luar biasa. Ayahnya itu suka mencari Tuhan. Makanya usia juga mencari Tuhan. Jadi ibunya mengajari yang baik, bapaknya memberi teladan. Saya pernah ditanya orang, Pak Gideon anaknya kok baik-baik, semua pelayanan. Tidak pernah ngerokok, nggak pernah minum, walaupun mereka kerja di dunia entertain. Diomongin apa sih, Pak? Saya bilang, saya nggak banyak nasihati anak saya. Anak sekarang lebih pintar dari orang tuanya. Dan anak sekarang nggak suka banyak dinasihati kecuali momennya tepat. Jadi kalau ada peristiwa apa atau saudara sharing firman Tuhan, itu kesempatan saudara ngomongi anak. Jangan sampai anak lagi asik main komputer, sini dek, sini nih. Didudukkan lalu diomong, nggak bisa terima, saudara. Jadi orang tua hanya kasih teladan. Kalau orang tuanya ingin anaknya baca firman, orang tuanya harus baca firman Tuhan dulu. Kalau ingin anaknya puasa, orang tuanya harus puasa dulu. Kalau ingin anaknya murah hati, orang tuanya murah hati dulu, kasih keteladanan. Amasya selalu mencari Tuhan, maka diikuti oleh anaknya Uzia. Dia cari Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ayahnya, ayat 4. Ya, mari kita baca. 3, 2, 1. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayahnya itu satu, saudara ngasih, dia benar. Yang kedua, dia mencari Tuhan. Itu yang diikuti oleh Uzia. Ini luar biasa. Puji Tuhan, jadi nggak usah terlalu banyak ngomong orang tua. Tetapi yang kita lakukan adalah keteladanan harus lebih banyak.
Di sini bukan berarti orang tua kita atau Amasya nggak punya salah. Nggak ada orang tua yang 100% benar, itu nggak ada. Tetapi keteladanan itu artinya, saudaraku, kalau misalkan kita janji, kita ditepati. Kalau nggak bisa nepati, direschedule, maksudnya seperti itu. Kalau saudara salah, harus minta maaf. Jangan mentang-mentang orang tua ngeyel, bahkan seringkali berbelit-belit. Kalau salah ya sudah nggak apa-apa. Harus meminta maaf. Jadi saudaraku yang kasih, dalam nama Yesus ini adalah keteladanan, ya. Jadi ayahnya seperti itu. Mari kita akan lihat dalam Ulangan pasal 5:16. Kita menghormati orang tua kita bukan karena baik, ya. Enggak ada orang tua yang sempurna. Tapi kita melakukannya karena Tuhan yang mengatakan ini. Kita baca 3:21. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau kita menghormati Tuhan itu karena Tuhan yang memerintahkan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita enggak berbantah-bantah. Karena yang kita lakukan firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ya, saya dulu ada seorang jemaat, waktu itu lagi acara pemulihan pelepasan. Dan saya berikan judul waktu itu tentang hati Bapa. Jadi jemaat itu harus belajar memanggil Tuhan itu Bapa. Memanggil Tuhan itu Bapa, tujuannya apa? Supaya secara batiniah kita dibantu untuk bisa dekat sama Tuhan. Dan pada waktu itu saya ngomong sama jemaat, ya, mari kita panggil Tuhan kita Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa. Habis itu menyembah, panggil Bapa, panggil Bapa. Tapi ada seorang Bapak yang nggak bisa panggil Bapa, saudara. Dia panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya di mana nih kok panggil Tuhan ya? Ya nggak salah. Tapi pelajarannya memanggil Tuhan itu Bapak. Tapi tak cari-cari ada seorang bapak yang kumisnya tebal satu seperti sebesar gagang telepon itu. Saya bilang jangan panggil Tuhan Pak, panggil Bapak. Dia bilang apa? Gak bisa Pak saya. Loh, panggil Tuhan Bapak aja gak bisa? Enggak bisa. Waduh gawatnya. Terus saya tanya, kenapa Bapak gak bisa panggil Tuhan itu Bapak? Pasti ada alasannya. Dia katakan, Bapak saya jahat. Maksudnya, saya benci sama bapak saya. Karena waktu ibu saya pacaran dengan bapak saya, ibu saya hamil. Dan waktu hamil, ibu saya ditinggal, tidak dinikahi. Dan sampai hari ini, ibu saya nggak nikah lagi. Waktu itu saya tanya sama mama saya, Ma, kok saya nggak punya papa? Kamu punya. Di Jalan Kartini nomor sekian Denpasar. Loh kok enggak dengan kita, Ma? Ya, dia ninggalin mama waktu mama ngandung kamu. Berarti mama enggak dinikahi? Enggak. Kurang ajar papa itu. Lalu anak itu belajar bela diri. Dalam hatinya suatu saat saya akan bunuh papa saya. Makanya dia sulit memanggil Tuhan itu papa. Karena bayangan dia, papa itu jahat. Dan pada waktu itu saya ngomong sama dia, Pak, Bapak harus mengampuni papamu. Kalau kamu enggak mengampuni papamu, Tuhan enggak mengampuni kamu. Kalau Tuhan enggak mengampuni kamu, kamu binasa. Kamu harus mengampuni. Sulit Pak. Tuhan suruh pasti bisa. Ikuti saya. Bapak, saya mengampuni kamu. Saya mengampuni Papa. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya mengampuni Papa. Dia nangis meraung-raung dan mulai saat itu dia bisa panggil Tuhan adalah Papanya. Itu kelihatannya sederhana, saudara. Tapi enggak sederhana bagi orang yang punya sejarah yang tidak baik dengan Papanya.
Tapi puji Tuhan saudaraku yang kasih, usia mempunyai papa yang luar biasa. Dia hidupnya benar dan yang kedua dia mencari Tuhan. Itu yang diikuti anaknya. Jangan sampai saudara melarang anaknya merokok sedangkan bapaknya pecandu rokok. Saya pernah kumpul, waktu itu ada teman-teman dari Full Gospel, dia ngomong sama saya, Pak, pendeta kok seringkali melarang merokok? Masa? Iya sering, padahal merokok itu kan gak ada tertulis dalam Alkitab. Oh, kalau Bapak minta yang tertulis, saya kasih tahu, judi juga gak ada dalam Alkitab. Kalau Bapak ingin judi silahkan. Tapi berarti Bapak merokok? Iya saya merokok Pak, karena gak tertulis. Oh gitu. Bapak kalau makan berdoa enggak? Ya berdoa Pak. Kalau Bapak makan berdoa, mbok iya waktu Bapak sebelum merokok berdoa. Tuhan saya mau merokok, mudah-mudahan tidak ada efek yang negatif. Mudah-mudahan saya punya, waktu saya merokok saya dapat kepuasan. Dia bilang apa saudara? Gak wani Pak. Saya gak berani. Loh kenapa gak berani? Kan gak dilarang. Ya tapi gak disuruh juga sih. Itu Bapak tahu nih. Orang kalau ngeyel ya begitu saudara. Makanya kalau ada jemaat yang ngerokok, saya tadinya marah tapi sekarang gak marah. Karena pasti berhenti. Pasti dia berhenti. Gak mungkin gak berhenti. Berhenti yang pertama karena sakit. Berhenti yang kedua karena mati. Ada jemaat yang ada di lembah pujian, habis kebaktian yang ngerokok di halaman gereja. Ditegur hamba Tuhan, Pak, boyo jangan ngerokok di sini toh Pak. Kalau memang Bapak sulit melepaskan rokok. Malah dia kurang ajar. Dia katakan apa? Pak pendeta mau ngerokok? Malah ditawarin ngerokok saudara. Weh jantenan, randuwe wedi ini. Sekarang sudah kena serangan jantung, udah pasang ring 2 kali. Enggak disuruh lepas rokok, lepas sendiri saudara. Dan dia kemana-mana takut. Mari kita akan lihat ayat selanjutnya. Kejadian pasal 9 ayat 21. Kita baca ya. 3, 2, 1. Ya, ini Noh suka mabuk, ya, sampai telanjang. Kalau saya waktu di Sulawesi Utara di Bitung, itu kalau malam, saudara, itu ada bapak itu ada teriak-teriak. Matius pasal 1 ayat 1, demikian firman Tuhan, teriak-teriak sampai jam 11. Saya ngomong sama tuan rumahnya, loh Pak itu kok tetangga itu kok nggak diem-diem? Oh dia mabuk Pak. Mabuk kok baca Alkitab, yaitu daerah Kristen. Mabuk tapi baca Alkitab. Keparat. Oke. Terus kita baca selanjutnya. 3, 2, 1. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi bapaknya itu telanjang, bapaknya salah, tapi bukan hak kita untuk menghakimi bapak kita. Tuhan katakan hormati meskipun dia salah. Itu firman Tuhan gitu, ya. Terus sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Ham waktu tahu bapaknya telanjang diceritakan kemana-mana. Tapi Sem dan Yafet, bapaknya telanjang, dia ambil kain, mundur ke belakang, ditutup aurat bapaknya. Dia enggak menceritakan apa yang menjadi kelakuan bapaknya. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ini saudara, Sem dan Yafet sangat menghormati papanya meskipun salah. Ham enggak gitu saudara, diomongin. Kalau sudah ada HP malah dipoto itu. Itu kelakuan Ham saudara. Hati-hati saudara yang ngasih. Apa yang kita tabur kita tuai. Ayat 24. Setelah Noh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Terus
Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ini loh saudara, dia bernubuat karena dia orang yang dipilih Tuhan, walaupun salah, nubuatnya digenapi saudara. Ya, ini Nuh ini sudah nggak jadi contoh. Yang kedua malah dia mengutuki anaknya saudara. Udah dua-duanya salah saudara. Ya memang begitu ya saudara, kalau kelakuannya salah, omongannya pasti salah juga. Dan memang keturunan Ham itu keturunan yang tidak diberkati Tuhan ya. Terus berikutnya, lagi katanya terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan itu Ham. Terus, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Terus, nah saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Sem dan Yafet diberkati tapi Ham dikutuk. Kenapa? Karena dia menceritakan celah bapaknya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ujian bagi kita, tapi lakukan firman Tuhan. Hormati orang tuamu, bagaimanapun kondisi mereka. Papa kita, mama kita. Kalau kita menghormati papa kita, maka anak kita juga akan menuai anak kita menghormati kita. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Amin saudara. Jadi jangan pernah menghakimi orang tua kita meskipun dia salah. Uzia, dia sangat menghormati papanya. Karena papanya jadi teladan, papanya selalu mencari wajah Tuhan. Dan Uzia juga mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Tentu ayahnya nggak sempurna, pasti nggak sempurna saudara. Tapi bukan urusan dia yang baik yang diambil. Amin saudara. Yang berikutnya, yang terakhir. Apa yang membuat Uzia diberkati, bisa memerintah 52 tahun. Saudara kami kasih dan dia menjadi raja dan takluk daerah-daerah lain. Yang pertama tadi karena dia punya ibu yang mengarahkan pada kebenaran, punya bapak yang menjadi teladan, dan yang ketiga, saudara kasih, Uzia dia sangat menghormati pemimpin rohaninya, menghormati otoritas. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang, dia nggak cocok dengan pemimpin rohani dan dia ngomong cerita kepada saya. Lalu saya ngomong sama dia, kalau kamu nggak cocok, kamu keluar dari gereja itu. Karena keluar gereja itu nggak berdosa. Tapi kalau kamu merasa cocok, lalu pemimpinmu ada kekurangan, kamu tetap di situ. Berarti Tuhan tempatkan kamu di situ untuk kamu menjadi berkat. Selama kita berada di dalam otoritas, misalkan di tempat ini, hormatilah pemimpin rohani kita. Nanti yang nuai kita, saudara. Ya. Makanya kalau ada orang yang gak suka dengan saudara, tenang saja, berkat dia akan mengalir kepada saudara. Amin. Contohnya siapa? Contohnya Daud. Daud menghormati Saul, tapi Saul membenci Daud. Daud selalu mempunyai rencana yang baik untuk rajanya Saul. Tetapi Raja Saul mempunyai rencana yang jahat kepada Daud. Apa yang terjadi? Semua dipindahkan ke Daud. Tahta Saul dipindahkan ke Daud oleh Tuhan. Bahkan istananya, bahkan rakyatnya, bahkan lebih besar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri gak malu disebut anak Daud. Ya kan? Kalau lagu Natal itu kan, Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Dia gak malu saudara. Jadi saudara kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang menghakimi saudara, tidak menghormati saudara, enggak usah reses, enggak usah bingung, enggak usah kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara tetap mengasihi orang itu, berkat orang itu semua akan mengalir kepada kehidupan saudara. Amin. Nah ini berkat saudara. Nah, kalau saudara dihakimi, tenang saja. Itu nanti pindah semua itu. Ya, rumahnya pindah, mobilnya pindah. Semuanya nggak boleh satu, istrinya atau suaminya. Itu nggak boleh pindah, yang lain boleh pindah. Ya, Daud semuanya pindah. Yang dimiliki Saul semuanya pindah kepada Daud.
Karena Daud selalu mempunyai rencana yang baik, punya hati yang baik kepada Saul. Haleluya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Terakhir mari kita baca. 3, 2, 1. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduklah kepada mereka. Selama saudara berada di suatu komunitas, saudara tunduk pada pemimpin saudara. Entah di masyarakat, entah di gereja. Karena itu keuntungan bagi saudara. Kalau saudara tunduk pada otoritas, iblis pun tunduk pada kita. Kalau kita nggak tunduk pada otoritas, iblis juga nggak tunduk sama kita. Makanya firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka iblis akan lari daripadamu. Iblis akan lari kalau kita punya sifat tunduk pada otoritas. Walaupun otoritas kita mungkin kita lebih pinter dari otoritas kita. Tidak masalah kalau kita berada dalam otoritasnya, maka kita harus tunduk dan taat. Tunduk selama dia jadi pemimpin kita. Taat selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau pemimpin berkeluh kesah itu jemaatnya yang rugi, saudara. Kalau orang tuanya berkeluh kesah itu anak-anaknya yang rugi, saudara. Karena berkat itu enggak mengalir dengan lancar, saudara. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada gembala sidang, dia pengusaha, ngeluh sama saya. Waduh Pak, saya ini udah operasional gereja tuh 90% saya yang tanggung Pak. Saya ini bisnis supaya bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang jemaat tuh sulit, ya dia ngomongi, diatur susah. Dalam hati saya, siapa suruh jadi pendeta? Udah jadi pengusaha enak-enak jadi pendeta lagi saudara. Ya, karena kalau jadi pendeta itu harus berani bayar harga. Saya pernah ngobrol sama teman-teman ngomongi, ya dia katakan salah satu obrolannya gini. Saya ini hamba Tuhan, tapi saya juga manusia. Oh ya, kalau nggak manusia nggak jadi hamba Tuhan, saya bilang itu. Maksudnya, saya butuh istirahat. Oh ya, Tuhan tahu kita butuh istirahat. Makanya kalau malam Pak, itu handphone saya matikan, minimal saya silent. Karena saya harus punya privasi juga meskipun saya pendeta. Wah kelihatannya bagus saudara. Saya ikut-ikutan saudara. Kalau malam HP tak silent atau tak matikan. Tapi waktu HP saya silent dan saya matikan, Tuhan bicara sama saya, hambaku, engkau hanya siang hari saja jadi hambaku. Malam hari engkau enggak jadi hambaku. Waduh. Akhirnya saya hidupin lagi sampai hari ini. Jadi kalau saudara ngubungi saya 24 jam itu pasti hidup. Ya. Jadi saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Pak kita kan butuh istirahat. Jemaat juga tahu kita butuh istirahat. Jemaat itu enggak mungkin malam-malam dibangunkan pendetanya atau hamba Tuhannya kalau tidak sangat penting banget. Karena dia tahu hamba Tuhan juga butuh istirahat. Saya pernah tengah malam ditelepon jemaat saudara. Kenapa? Ada jemaat yang kecelakaan. Itu penting banget saudara. Ya, biasanya yang negatif. Gak mungkin tengah malam kirim perpuluhan itu belum pernah saudara. Biasanya kirim yang gitu-gitu saudara. Makanya saya harus 24 jam. Tidak boleh silent, gak boleh matikan handphone. Karena saya mau jadi hamba Tuhan 24 jam. Amin saudara. Puji Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang gak dengar karena di silent. Ya, apalagi dengan peristiwa Timur Tengah ini banyak sudah khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Wis, pada bingung saudara. Ya, mengupas kitab Wahyu pada ketakutan. Saya cuma tenang loh. Pak Gideon kok tenang saja. Lah kenapa gak tenang? Nah ini Pak, ini mau penggenapan janji Tuhan di Esra, di Gaza, bla 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 bla. Saya cuma bilang,
Kalau kita dengar firman Tuhan tuh mestinya damai. Mestinya kuat. Sampean tuh baru baca kitab Wahyu malah nggak bisa tidur, berarti salah tafsir. Iya kan? Kalau kita baca firman Tuhan tuh mesti tambah tentram, tambah damai, bukan tambah takut. Kalau takut tuh pendetanya yang nakut-nakuti jemaat. Memangnya wewe gombel jemaat ditakut-takuti. Yang penting jemaat dibangun rohaninya dari waktu ke waktu. Tuhan datang kapan saja kita siap dijemput Tuhan. Amin saudara. Jadi apa yang membuat Uzia diberkati Tuhan? Yang pertama apa saudara? Dia memiliki ibu yang mengarahkan dia hidup pada jalan Tuhan. Dia memiliki bapak yang memberikan teladan dan selalu mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir, karena dia punya Nabi Zakaria yang selalu mementori Uzia. Tapi ingat, walaupun bapaknya baik, ibunya baik, hamba Tuhannya baik, tapi kuncinya tergantung Uzia. Dan Uzia harus mempunyai hati yang taat, yang tunduk pada otoritas. Saya percaya keluarga saudara mengalami janji-janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari kita akan berdoa dan silakan tim musiknya. Haleluya. Para orang tua hari ini harus mengambil keputusan untuk punya waktu mendampingi anak-anaknya, memberikan keteladanan. Ingat, waktu anak-anak kita masih kecil, maka anak itu akan dihormati karena bapaknya. Sekali lagi, waktu anak-anak kita masih kecil, anak-anak kita akan dihormati karena bapak dan ibunya. Tapi ingat, kalau kita berhasil membimbing anak-anak kita ke dalam jalan Tuhan, dan mereka mencapai rencana Tuhan seperti Uzia, jangan heran kalau orang tua dihormati Tuhan karena anaknya. Kalau engkau ingin masa tuamu mengalami kemuliaan, didik anak-anakmu dalam jalan Tuhan dan berikan keteladanan pada mereka. Ajari mereka punya respek kepada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan siang dan malam, yang membimbing setiap saat, sehingga kita mencapai rencana Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, milikilah hati yang haus, senantiasa intim dengan Tuhan. Jalan-Mu tak tersela. Mari ekspresikan pujian-Mu di hadapan Tuhan oleh setiap hati kami. Oh
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanat sejahtera walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanat sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, 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 haleluya. Ora ramata kasih karanama, ora ramaya sangat, ora ramaya sangaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, menghancurkan segala kutuk. Karena kami tidak menghormati ayah kami, ibu kami, bahkan pemimpin rohani kami. Menghakimi mereka, bahkan menggosipkan mereka. Ampuni Tuhan, segala kutuk penghakiman itu kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak kami pun, mereka tidak berada dalam kutuk. Anak-anak kami berada dalam janji Tuhan, bahkan maksimal dalam janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami orang tua yang seringkali tidak memberikan keteladanan yang baik, tidak mencari Tuhan, tidak memberikan keteladanan, tidak mengajarkan kebenaran. Sehingga anak kami bukan malah tambah damai, tambah baik, tapi tambah ketakutan dan ada intimidasi, ada bully dalam ajaran kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan.
Biarlah kami membawa anak-anak kami ke dalam jalan Tuhan. Kalau usia memerintah Yehuda selama 52 tahun, begitu panjangnya, begitu luar biasanya. Kami percaya keluarga besar Betani di Denpasar mengalami janji Tuhan. Anak-anak mereka mengalami janji Tuhan. Anak-anak mereka tidak akan turun tapi naik. Mereka tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Mereka tidak gagal tapi berhasil. Karena bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Penyertaan-Mu Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Oh, bersama penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Oh, arti kehadiran-Mu. Karena bersamamu kami aman Tuhan, dan di dalam tangan-Mu kekuatan kami. Sebab itu berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang diberkati lewat firman Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Woo. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya semua diberkati. Amin. Semua diubahkan pagi hari ini. Yang diubahkan bilang amin. Haleluya. Terima kasih buat pelayanannya Bapak Pendeta Gideon Soekardi. Luar biasa firman-Nya Pak. Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan mendengarkan video pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.
menutup ibadah kita pagi hari ini, saya menyambut saudara yang baru pertama kali hadir. Ada? Boleh angkat tangan di tempat aja. Berdua ya? Dari mana? Tinggal di Denpasar. Oh, tinggal di Denpasar. Di mana tinggalnya? Oh, dekat Bandung. Oh, dekat banget. Lagi kuliah. Wow. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam kuliahnya. Sukses dan berhasil. Dan selamat bergabung di keluarga Betani. Banyak informasi nanti kita masukin ke grup aja. Atau di Facebook dan Instagram banyak informasi di gereja ini bisa diikuti. Oke Bapak Ibu Saudara, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk jangan lupa di follow Instagram dan Facebooknya Betani Denpasar Bapak Ibu. Karena saya banyak banget dengar feedback dari orang-orang di luar sana, diberkati lewat postingan-postingan kita. Siapa tahu bisa menjangkau banyak jiwa di tempat ini, amin. Semua buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siap? Ya siap, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau itu saya undang sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bagaikan bejana, oh siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, indah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku bersama berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam senam jalanku, memuliakan aku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, kau memuliakan. Nah, biar kami semakin disempurnakan Tuhan, terjadi seluruh dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dalam senam jalanku, memuliakan yang diberkati dengan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat serangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman disampaikan Tuhan. Kami bersyukur setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Ajarkan terus Tuhan setiap kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui firman disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kami percaya dengan segala pekerjaan usaha mereka semuanya Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau pada pagi hari ini. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka semuanya Kau memberkati. Syukurlah mereka semuanya Engkau memberkatinya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja tempat ini. Kami berdoa untuk kepala sedang kami, Bapak Brady Riva dan Ibu Eli Riva, juga berkati koordinator tempat ini, Bapak Yosi Riva, Tuhan, dan Ibu Ella Riva berkati, dan mereka di mana berada kamu memberkati, terutama berkati mereka terus dalam pelayanannya, Tuhan memberkati dalam membimbing dan buat gereja ini semakin besar Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga gereja ini yang kami rindu, memiliki tempat sendiri yang permanen. Kami percaya, kami berdoa terus Tuhan, kami percaya Tuhan, terus dari tempat yang terbaik Tuhan untuk kami ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, bangsa Indonesia tempat ini, berkati para pemimpin ini, Bapak Joko Widodo dan Pak Mora, amin, memberkati, juga para menteri yang ada memberkati, juga anggota Dewan MPR, DPR, semuanya Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa sekali buat tempat ini, di pasar ini Tuhan, kami berdoa, kami percaya di bersama kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami menyapa Shalom Kota Denpasar, di bersama kemuliaan Engkau dan pihak Jawa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan ke tempat ini, kami percaya Tuhan memberi setiap kami yang pada pagi ini selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, seminggu mujizat kami dengan kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan bagi Engkau setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya mengajak bersama mengangkat tangan tinggi, kita memberkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari pulang yang membawa berkat dari Allah Bapa dan Roh Kudus dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, oh Yesus, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan percaya Tuhan menjawab setiap minta kita, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan. Dengan lantang bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, saya undang untuk tunggu dulu sebentar, nanti akan di follow up. Terima kasih, selamat datang. What a wonderful name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Wonderful name, what a wonderful name, what a wonderful name. So wonderful, wonderful, what a wonderful name. What a wonderful name, what a wonderful name. So wonderful. You
'cause you brought heaven down. When sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Powerful name it is. Nothing can separate us. Powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you raised to life again. And you have no rival. You have no equal. You have no king forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. All I can say is holy. Can't get this off my lips. You love me with devotion. You don't kick me when I trip. Yeah, I need a sip from the river. Just wanna get what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me. Yeah, ain't no hiding, I'm confiding in your peace. Yeah. Hey, carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Come see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain, he poured it over every stain until he coming. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Yeah, I just turned a milli down to be home with my son. Y'all don't get it. I can't gain a thing if I've already won. Still don't get it. I was full back when my bank account was none. Cause my God the type to leave the 99 to get the one. This is life or death. I ain't making music just for fun. Glory to your name, Father. I pray that your kingdom come. And when Satan's on my heels, I pray it's Nike with the run. Make my heart beat more like Hezekiah. Say it and it's done. Breakthrough. Lord Jesus, I need breakthrough. I've been doing things that made the Father have to break you. Living in my shame like the potter didn't shape you. But I know even in the storm, the water didn't wake you. The water didn't wake you. And that cross couldn't break you. Yeah, the darkness couldn't take you. Oh, yeah. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me
to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands. Lord, I lift my hands. I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence. Putting all your peace in me.